Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformer, welcome to Transformation Church. Kami bersuka cita dapat menjumpai Anda di online Sunday service hari ini. Doa kami, semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi di tahun Victorious Faith ini. Minggu ini, kita akan belajar bersama-sama dalam tema Way of Wisdom yang akan memperlengkapi kita semua untuk menjalani hidup yang maksimal dengan hikmat Tuhan. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Shalom Transformer, apa kabarnya? Luar biasa kita ada di tempat ini bersama-sama. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yeah, yeah, yeah. Oh. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku.
angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, wow, wow. Haleluya. Engkau tetap Allah yang perkasa, Engkau tetap Allah yang berkuasa selamanya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Yes Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever bring. We live for You. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever bring. We live for You. Oh, we live for You. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder. Show me who You are and fill me with Your heart and lead me in Your love. Yours surround me. Worthy of every song we could ever sing,
worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Amen. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your heart to those around me. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is the firm foundation. I will put my
Jesus. Oh, oh, Ku mau selalu memuji menyembah-Mu Tuhan, sepanjang hidupku. Oh, ku mau menjaga hidupku hanya untuk-Mu Yesus. Dengan satu tumpuan, yaitu firman-Mu. Oh, yes Lord. I will build my life upon Your love. It is the foundation. I will put my trust in You alone, and I will not be shaken. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan saya berdoa supaya kita tetap semangat ketika kita menjalani hari-hari kita masih di the first quarter of the year. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Maret dalam tema The Way of Wisdom atau Wow. Dan saya percaya minggu lalu kita sudah belajar soal bagaimana kita mengerti tentang betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita menjalani hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, hari ini saya ingin kita semua belajar bersama-sama, dan ini sesuatu yang unik karena seringkali kalau kita mendengar kata little atau kecil atau mungil, kita menjadi pribadi yang kemudian berpikir bahwa itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang kemudian kelihatannya kurang punya makna. Tetapi justru kita hari ini akan belajar dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungil, sesuatu yang kita anggap mungkin kurang berarti. Nah, judul dari sharing saya hari ini adalah The Wise Little Ones. Yang kecil tetapi bijaksana. Nah, kita akan belajar dari Amsal pasalnya 30. Saya akan bacakan buat kita semua di ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-28. Dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan gini, The earth has 4 creatures that are very small but very wise. The feeble ant has little strength, yet look how it diligently gathers its food in the summer to last throughout the winter. The delicate rock badger isn't all that strong, yet look how it makes a secure home nestled in the rocks. The locusts have no king to lead them, yet they cooperate as they move forward by bands. And the small lizard is easy to catch as it clings to the walls with its hands, yet it can be found inside a king's palace. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, di bumi ini ada 4 binatang yang kecil tetapi sangat bijaksana. Semut, bukan hewan yang kuat, tapi mengangkut makanan pada musim panas. Tikus gunung, ada yang menyebut juga ini pelanduk, binatang yang lemah, tetapi membuat sarang di pegunungan. Belalang tidak memiliki pemimpin, tetapi mereka terbang berkelompok dengan teratur seperti barisan pasukan tempur. Cicak bisa ditangkap dengan tangan, tetapi ada di istana-istana para raja. Nah, inilah yang saya mau sampaikan buat kita semua. Seperti yang tadi kita dengar dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan very small but very wise. Sangat kecil tetapi sangat bijaksana. Ya, the wise little ones. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari
4 binatang yang kecil dan kelihatan nggak berarti ini, tetapi mengandung ada sebuah pengajaran dari firman Tuhan yang memberikan kita hikmat yang luar biasa, dan bagaimana ketika kita belajar lewat keteladanan kisah ini atau mereka ini, kita akan memiliki kehidupan yang juga berbeda dan berbuah. Mari kita mulai di ayat yang ke-25. Dikatakan tadi, semut bukan hewan yang kuat tetapi mengangkut makanan pada musim panas, ya. Mereka rajin mengumpulkan makanan pada musim panas supaya mereka bertahan bahkan sampai dengan musim dingin. Apa hikmat yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua lewat teladan semut ini? Yaitu yang pertama yang disebut dengan hidup tekun dan siap sedia akan masa depan. Hidup tekun dan siap sedia akan masa depan. Atau dalam bahasa Inggrisnya well prepared, ya. Ada satu kata dalam bahasa Inggris disebut foresight. Apa definisinya? Melihat ke depan, mengetahui lebih dini, ya. Kita mempercaya ada perlindungan yang Tuhan berikan ketika kita secara tepat dan dalam perencanaan yang baik untuk melihat kepada masa depan. Mazmur 90 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan begini, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi, ya, singkatnya hidup ini. Lalu di dalam terjemahan The Living Bible dituliskan, teach us to number our days and recognize how few they are, help us to spend them as we should. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami dan mengenali betapa sedikitnya hari-hari itu, dan tolonglah kami untuk menggunakan waktu-waktu yang terbatas itu sebagaimana kami seharusnya. Ya, jadi teladan pertama dari si semut adalah supaya kita siap sedia akan masa depan. Sebab itulah tanda kebijaksanaan yang sejati. Ada amin? Kita mau jadi orang-orang yang tekun dan siap sedia. Nah, mari kita lihat yang kedua, di ayat yang ke-26. Dikatakan, tikus gunung, binatang yang lemah, tetapi membuat sarang di pegunungan. Satu makhluk yang kelihatannya tidak punya kekuatan, tapi bisa membangun rumahnya di pegunungan. Dikatakan dalam bebatuan. Ya. Jadi poin yang kedua yang saya mau kita semua belajar dari si tikus gunung ini adalah sekalipun lemah tetapi kuat. Tentunya di dalam Tuhan. Ya. Inilah gambaran kita orang percaya. Mazmur pasal 18 ayat yang kedua, terjemahan The Passion Translation dikatakan, Yahweh, you are the bedrock beneath my feet, my faith fortress, my wonderful deliverer, my God, my rock of rescue, where none can reach me. You are the shield around me, the mighty power that saves me, and my high place. Tuhan itu adalah batu karang kita, batu keselamatan kita, kekuatan yang menyelamatkan kita, tempat yang menjadi perlindungan, tempat kita tinggal. Jadi hal yang saya mau sampaikan buat kita semua adalah begini. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan dan memberi kita kekuatan. Sebab dialah gunung batu dan tempat perlindungan. Makanya Paulus mengingatkan kita dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10. Ketika dia berkata bahwa 3 kali dia meminta supaya duri dalam dagingnya dicabut. Tetapi Tuhan menjawab kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi kita belajar dari tikus gunung ini. Sekalipun dia lemah, tetapi dia kuat. Karena apa? Gambaran sebagai orang percaya, kita sekalipun lemah dan terbatas, tapi ketika kita bersama Tuhan, ada dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam kita, kita menjadi kuat. Dalam kelemahanlah justru kuasa Tuhan sempurna. Kita belajar yang ketiga, ayat 27 dikatakan belalang, tidak memiliki pemimpin tetapi mereka terbang berkelompok dengan teratur seperti barisan pasukan tempur. Nah, menarik sekali. Mereka menggambarkan satu kelompok yang sangat bekerja sama, sangat bersatu, dan mereka bisa menjadi pasukan yang kuat. Ya. Poin yang saya mau sampaikan, pelajaran yang kita bisa dapat hari ini adalah bagaimana kita hidup kuat dalam kerukunan atau dalam kesatuan.
Ya, Yeskiel 37 ayat 7-10 adalah sebuah kisah yang kita tahu ketika Tuhan lewat Yeskiel bernubuat dan menyampaikan kuasa firman Tuhan kepada tulang-tulang. Dikatakan apa? Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara sungguh. Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang. Perhatikan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Bukan satu orang, tetapi sekelompok orang yang sekalipun mati, sekalipun kelihatannya tidak punya harapan, tetapi Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dan bangkit satu tentara yang besar. Sama seperti belalang yang kelihatannya kecil dan tak berdaya. Tetapi ketika kita hidup dalam kesatuan, dalam kerukunan, maka Tuhan yang membangkitkan kita, revive kita, untuk kita bahkan menjadi pasukan yang besar. Ya, dan yang tidak terlihat. Ya, seperti tadi katanya dalam ayat 27, tidak punya pemimpin. Tuhan itu seolah-olah tidak kasat mata, tidak terlihat. Tetapi membangkitkan kita, umatnya, dalam kerukunan atau kesatuan untuk menjadi pasukannya yang kuat. Sehingga sekalipun ada tantangan, ada musuh yang mencoba untuk menjatuhkan kita, dan dosa yang mencoba merintangi kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, Yoel 2 ayat 28-29 memberikan sebuah janji. Tetapi apa katanya? Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tuhan mengurapi dan mempersiapkan setiap pribadi. Apakah itu laki-laki atau perempuan, apakah itu orang muda ataupun orang tua, apakah itu bicara profesi, status apapun. Ketika kita ada dalam Tuhan, menjadi umat Tuhan dan ada dalam kerukunan, maka Tuhan mampu membangkitkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang hidup kuat dan menjadi pasukan yang kuat. Sehingga apapun permasalahan, tantangan, bahkan musuh yang mencoba menyerang kita, kita tidak mampu dikalahkan karena Tuhan yang menyertai kita. Dan ayat yang ke-28 sekaligus sosok yang kecil yang terakhir dikatakan cicak. Ya, ada beberapa yang saya tahu ya mungkin ketika lihat cicak itu takut dan geli. Tetapi menarik karena dikatakan dia bisa ditangkap dengan tangan, tetapi ada di istana para raja. Bukankah cicak itu menarik sekali? Mau itu rumah yang sederhana pun rumah yang besar gedongan, kita bisa menemukan cicak ada di sana. Ya. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 1 26-31 yang merupakan gambaran tentang pribadi ini. Ya, dikatakan kecil tetapi bisa ditemukan ada di istana para raja. Saya gunakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini ayat 26-31. Saudara-saudara, coba ingat bagaimana keadaanmu pada waktu Allah memanggil kalian. Cuma sedikit saja dari antaramu yang bijaksana atau berkuasa atau berkedudukan tinggi menurut pandangan manusia. Sebab dengar baik-baik, memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, hina, dan malah yang dianggap tidak berarti oleh dunia ini supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Allah dengan demikian tidak seorang pun dapat menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah sendirilah yang membuat sehingga saudara bersatu dengan Kristus Yesus. Melalui Kristus, dengar baik-baik, kita dijadikan bijaksana. Dan melalui dia juga Allah membuat kita berbaik kembali dengan dirinya, menjadikan kita umatnya yang khusus dan membebaskan kita. Jadi seperti yang tertulis dalam Alkitab, orang yang mau berbangga-bangga harus berbangga atas apa yang dilakukan Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai poin keempat. Bodoh di mata dunia, namun dijadikan bijaksana oleh Kristus.
Itulah Anda dan saya ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kita hidup dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kelihatannya apa yang kita lakukan itu bodoh dan aneh, bahkan mungkin dianggap menjadi lemah, dianggap hina. Tetapi waktu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sekalipun itu tidak populer, sekalipun mungkin tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, tapi kita hidup dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita dijadikan bijaksana. Dengar baik-baik. Sekalipun kita mungkin dianggap tidak penting oleh dunia ini, tetapi Tuhan berkenan menjadikan kita bijaksana dan menempatkan kita, apa tadi kata di istana para raja, di tempat yang penting, bahkan yang paling penting, supaya kita bisa berkarya bagi kemuliaan nama Yesus. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kalau hari ini ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini dianggap kecil, ada istilah anak bawang, orang baru, ya, masih bau kencur katanya. Orang-orang yang mungkin menurut kita, saya nggak punya ini, saya belum ini, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, saya masih terlalu ini dan itu. Hari ini firman Tuhan datang mengajar dan mengingatkan kita bahwa justru dari yang kecil ini seringkali kita malahan bisa belajar sesuatu yang besar. Kita belajar bahwa hikmat Tuhan justru datang kepada kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti semut, kita mau belajar untuk tekun dan bersiap. Seperti tikus gunung, ya, pelanduk, kita tahu walaupun mungkin kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat dan Dia ada dalam diri kita. Sama seperti belalang, kita mau belajar untuk hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan sebagai umat Tuhan khususnya. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang dibangkitkan menjadi pasukan yang kuat. Dan jangan pernah ragu untuk melakukan kebenaran, sekalipun mungkin itu tidak populer dan bodoh di hadapan dunia. Karena waktu kita lakukan itu, justru Tuhan menjadikan kita bijaksana dan menempatkan kita di tempat-tempat yang penting, di tempat-tempat yang strategis. Supaya dari sanalah kita membawa kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Ya, saya pernah sampaikan ini sebelumnya, jangan membenarkan apa yang biasa. Karena semua orang biasa lakukan, dari dulu juga begini, ya, hal yang umum. Tetapi biasakan apa yang benar. Kalau itu sesuatu yang benar, mari kita lakukan. Kalau sesuatu yang tidak benar, mari stop lakukan. Dan mulai kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kita percaya, kita mungkin orang-orang yang kecil, yang small, yang little. Tapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana oleh karena hikmat Tuhan. The wise, the little ones. Anda dan saya yang mau percaya dan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan, memperlengkapi, memanggil kami. Apapun latar belakang dan situasi yang kami hadapi, bahkan mungkin kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami tahu di dalam Tuhan kami diperbaharui, kami dijadikan baru, bahkan kami dibangkitkan untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada hari ini, Tuhan, Engkau yang datang menjumpai setiap pribadi, memberikan peneguhan demi peneguhan. Karena hikmat Tuhan datang buat setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Bukankah Engkau yang berkata, ketika barang siapa kekurangan hikmat boleh datang kepada Tuhan meminta, dan Tuhan akan memberikannya tanpa membangkit-bangkit. Engkau akan memberikannya sesuai apa yang menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Kami belajar sesuatu yang Tuhan ajarkan buat setiap kami. Bahwa sekalipun kami mungkin terbatas dan kecil, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa dan tidak terbatas. Dan itu yang akan memampukan kami ketika kami taat kepada Tuhan, menjadi bijaksana, menjadi kuat, menjadi pribadi yang berpengaruh untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi berkat buat banyak orang. Buat saudara yang hari ini mendengar firman Tuhan, mungkin berkata, tapi bagaimana saya memulainya? Saya dengar firman dan saya rindu untuk hidup di dalamnya. Nah, saudara, kalau Anda mau memulainya, mulai dengan menyerahkan hidupmu dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, penguasa atas hidupmu, yang memimpin hidupmu, dan juru selamat yang sudah menebus hidupmu di atas kayu salib. Mati, menderita, bangkit untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Kalau Anda berkata, ya saya mau. Mari berdoa ikuti saya dengan hatimu yang penuh dengan pertobatan, berserah kepada Tuhan. Mengatakan, Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepada Tuhan. Aku membawa seluruh hidupku. Aku percaya aku ini berdosa. Tapi aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
mati di kayu salib menebus dan mengampuni hidup saya. Mulai hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menuntun, dan Engkau yang memimpin hidupku. Dan aku serahkan sepenuhnya mulai hari ini sampai seterusnya di dalam nama Yesus. Kalau Anda baru saja berdoa demikian, welcome, congratulations. Ini adalah sebuah awal yang baru buat Anda semua untuk berjalan sebagai anak-anak Tuhan dalam ketaatan dan kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Percayalah, ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, maka hidup kita akan berubah, bahkan berbuah. Inilah transformation journey, sebuah perjalanan perubahan yang Anda dan saya akan terus jalani. Tuhan akan bawa kita dari iman kepada iman, dari tingkatan kepada tingkatan, sampai kita menjadi dewasa, menjadi serupa sebagaimana yang Kristus kehendaki buat setiap kita. Amin. Nah, mari hari ini kita mau serahkan hidup kita sebenarnya ke dalam Tuhan, dan kita percaya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami untuk terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan dan berjalan di dalam jalan-jalan hikmat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita percaya, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama di ibadah onsite TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra, TC Kids diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirim DM, Instagram TC, atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan. Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib. Yo. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita belajar sesuatu yang menarik sekali. Bahkan dari hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi hikmat Tuhan membuat kita bisa belajar sesuatu yang bahkan luar biasa.
Biarlah setiap kita hari ini dikuatkan oleh firman Tuhan. Setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan worship kita di dalam Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang berbeda ketika kita mempraktekkan apa yang menjadi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita mungkin kelihatannya kecil di mata dunia, tetapi kita menjadi orang bijaksana yang dipakai Tuhan dan ditempatkan di tempat-tempat yang luar biasa bagi kemuliaan namanya. The wise, the ones. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan dari Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk hidup sesuai kehendaknya dalam hikmat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan hanya bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan sudah menerima berkat pengutusan, dan kita mau melakukannya dengan setia, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.